Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang protista mirip jamur. Protista mirip jamur bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi, karena struktur tubuh dan cara reproduksi yang berbeda dengan kelompok fungi. Protista mirip jamur merupakan protista dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti. Tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat membuat makanan sendiri dan bersifat heterotrof. Dapat menghasilkan spora. Protista mirip jamur diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni Myxomycota atau jamur lendir dan Oomycota atau jamur air. Yang pertama kita bahas Myxomycota atau jamur lendir. Disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Myxomycota adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Myxomycota bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium dan dapat bergerak-gerak seperti amuba. Myxomycota dapat hidup di tempat yang lembab dan basah seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga dapat ditemui di batang kayu yang busuk. Untuk reproduksinya, Myxomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Pada reproduksi secara generatif akan melibatkan peleburan sel gamet dengan cara singami, sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Spora sendiri adalah satu atau beberapa sel yang bisa berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Untuk siklus plasmodium bisa diperhatikan gambar berikut. Yang pertama ada plasmodium dewasa. Nah, untuk plasmodium yang dewasa ini akan tumbuh dan membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen lebih banyak. Selanjutnya, pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan atau misalnya saat kekeringan, plasmodium dewasa akan membentuk sporangium yang bertangkai. Di sini ada tangkainya. Ini disebut dengan stalk. Nah, untuk plasmodium dewasa ini memiliki kromosom yang bersifat diploid atau disebut juga dengan 2N. Nah, selanjutnya di dalam sporangium ini nanti akan terjadi, ini sporangium ya. Di dalam sporangium akan terjadi pembelahan secara meiosis, akan menghasilkan spora yang bersifat haploid atau N. Spora ini adalah spora yang tahan terhadap kekeringan. Bila kondisi lingkungan membaik, maka spora akan berkecambah membentuk sel aktif yang diploid. Ini ya, bila lingkungan baik, spora akan tumbuh. Kemudian spora ini akan mengalami proses pembentukan. Ada dia akan membentuk sel yang aktif dan ini akan membentuk sel yang berbeda. Ada membentuk sel yang bersifat amuboid, kemudian ada juga akan membentuk sel yang berflagela. Berflagela itu ini artinya ada ekornya ya, berflagela. Lalu akan terjadi proses namanya singami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Singami nanti akan menghasilkan zigot. Nih, zigot. Zigot ini akan berkromosom diploid 2N. Ini berasal dari N yang di sini haploid, kemudian N di sini haploid, akan mengalami singami, akan haploid tambah haploid akan menjadi diploid. Lalu nukleus atau inti zigot yang diploid ini membelah nanti secara mitosis, kemudian membentuk plasmodium pemakan yang ini berkromosom 2N juga.
Peranan Myxomycota ini ada dua ya, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, yang menguntungkan ini dapat digunakan sebagai pengurai bahan organik dan juga sebagai penyubur tanah. Sementara kerugiannya ini dapat membunuh tanaman yang belum dipanen dengan cara menghisap nutrisi dan bisa membuat tanaman menjadi lapuk. Sekarang kita bahas kelompok jamur yang kedua adalah Oomycetes atau jamur air. Jamur air atau Oomycota adalah kelompok protista uniselular yang berfilamen. Jamur ini secara fisik mirip dengan fungi. Mereka mikroskopik. Nama jamur air yang diberikan berdasarkan fakta bahwa jamur ini tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi dan berair. Sebagian besar jamur air hidup secara bebas atau melekat pada sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, atau aliran air. Jamur ini hidup sebagai pengurai dan berkoloni. Walaupun begitu, ada juga yang hidup pada sisi atau insang ikan yang terluka dan ini bersifat sebagai parasit. Kelihatan di sini ya, ini ya jamurnya. Ini jamur-jamurnya. Jadi dia bersifat parasit pada ikan. Nah, untuk beberapa anggota Oomycota ini bersifat uniseluler dan tidak memiliki kloroplas. Jamur air memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang berbeda dengan dinding sel jamur sejati yang terbuat dari polisakarida yang disebut kitin. Yang membedakan jamur air dengan jamur sejati adalah adanya sel biflagellata yang terjadi pada daur hidup jamur air, sementara jamur sejati tidak memiliki flagela. Untuk reproduksi generatif dengan kontak gametangium yang kemudian dihasilkan oospora berinti haploid. Sedangkan reproduksi vegetatif dengan spora kembara atau zoospora berflagela ganda yang dihasilkan oleh sporangium. Zoospora ini berinti diploid. Anggota dari filum Oomycota ada yang hidup sebagai saprofit dan ada pula yang hidup sebagai parasit pada organisme yang masih hidup ataupun pada organisme yang telah mati. Beberapa anggota Oomycota memproduksi spora aseksual yang disebut zoospora. Mereka juga memproduksi spora seksual yang disebut oospora. Reproduksi secara aseksual lebih berperan untuk kolonisasi spesies, sedangkan reproduksi secara seksual untuk variasi adaptif dengan lingkungan. Untuk reproduksinya ini ada dua cara. Yang pertama reproduksi secara aseksual, kemudian cara kedua ada reproduksi secara seksual. Kita bahas dulu untuk reproduksi yang pertama, yaitu reproduksi secara aseksual. Ini reproduksinya bermula dengan adanya zoosporangium. Zoosporangium ini letaknya berada pada ujung hifa, ini hifa ya, yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Di dalam sporangium tersebut dihasilkan spora yang berflagela yang disebut dengan zoospora. Ketika zoospora matang dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru. Namun jika lingkungan yang tidak memungkinkan, maka zoospora ini kemudian akan membentuk sista untuk bertahan hidup. Untuk proses reproduksi seksualnya, ini terjadi dengan cara oogami. Di dalam oogonium atau sel kelamin betina nanti akan dibentuk sel telur. Sedangkan di dalam antheridium atau sel kelamin jantan ini tidak terbentuk sel sperma. Tetapi pada antheridium terdapat banyak inti. Jika antheridium bersentuhan dan menempel dengan oogonium, ini nanti akan membentuk saluran fertilisasi yang akan menembus oogonium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti. Maka akan terjadi proses pembuahan di sini ya, atau disebut fertilisasi. Nah, pembuahan oosfer atau sel telur ini nanti akan menghasilkan yang namanya zigot. Zigot mempunyai dinding tebal dan tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin dan kekeringan. Kemudian zigot ini nanti akan berkembang menjadi oospora. Setelah mengalami fase istirahat, intinya akan mengalami reduksi dan selanjutnya akan tumbuh menjadi individu baru. Di mana individu baru ini mula-mula nanti akan berinti 4 ya. Kemudian lama-kelamaan akan menjadi berinti banyak. Selanjutnya zigot akan mengalami proses germinasi atau perkecambahan untuk terjadinya pembebasan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis nantinya. Ya, nantinya akan mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu-individu lainnya. Terakhir kita masuk ke peranan Oomycota.
Nah, untuk filum oomycota ada yang berperan sebagai saprofit dan ada yang berperan sebagai parasit. Peran oomycota adalah sebagai dekomposer dalam suatu ekosistem. Dengan peran tersebut, anggota dari filum ini mendapatkan nutrisi dari zat-zat yang diserap nutrisinya. Misalnya Phytophthora yang menyerang tanaman pada kentang, lada, kina, kelapa, cengkeh, tembakau, jarak, dan buah coklat. Ini akan mendapatkan karbohidrat, selulosa, dan proteinnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.